Hai sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang asal Meksiko tahun 2025. Film ini bercerita tentang aksi pasukan khusus elit militer yang berperang melawan kartel narkoba di Meksiko. Film ini menampilkan adegan menegangkan yang berpusat pada operasi militer yang berujung pada pertempuran yang sulit. Dirilis pada bulan Februari 2025, film ini diganjar dengan rating 6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Counter Strike. Opening movie guys, terlihat 5 orang pria sedang berkendara menuju perbatasan Meksiko dan Amerika. Dalam perjalanan mereka berdebat mau makan dan mampir di restoran mana. Masing-masing dari mereka punya pilihan yang berbeda, namun tiba-tiba scene kemudian flashback kembali pada 72 jam sebelumnya. Kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Carla dan ibunya bernama Lucia. Mereka lalu terlihat berkendara untuk pergi bekerja. Namun di perjalanan Carla meminta untuk berhenti karena dia pengen muntah. Setelah muntah, betapa kagetnya mereka karena melihat potongan-potongan tubuh manusia terkubur di sana. Scene selanjutnya di kedai minum kita berkenalan dengan pria bernama Guerrero. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba dia keluar karena mendengar terjadi pertikaian di jalan. Rupanya guys, Carla dan ibunya akan diculik oleh pria bersenjata. Guerrero yang mau mendekat dicegat oleh rekannya. Ayo masuk, jangan sampai mereka melihat kita. Mereka berbahaya, mereka kelompok kartel El Jambre. Dan pria bertopi itu bernama Roman. Dia adalah saudara dari pemimpin kartel paling terkenal dan kejam bernama Joseph Urias. Namun Guerrero tak peduli, dia mendekati mereka. Pihak kepolisian lalu datang dan meminta Guerrero melepaskan Roman. Turunkan senjatamu dan lepaskan dia. Guerrero lalu melempar lencananya kepada para polisi. Dia mengatakan jika dia adalah anggota angkatan bersenjata Meksiko. Melihat identitasnya, polisi itu pun terkejut. Rupanya guys, Guerrero bukan dari militer biasa. Dia adalah anggota pasukan Murciélagos, pasukan khusus militer elit Meksiko, dan dia berpangkat kapten pertama. Guerrero kemudian meminta para polisi untuk menangkap Roman dan anak buahnya. Namun sebelum itu satu bogem untuk Roman. Setelah itu Lucia memberitahu Guerrero jika mereka menemukan kuburan massal di persawahan. Untuk itulah mereka dikejar dan akan diculik oleh Roman dan anak buahnya. Setelah terima laporan dari mereka berdua, tentara Meksiko pun langsung datang ke TKP. Scene selanjutnya guys, Kepala Angkatan Bersenjata Meksiko bertemu dengan Menteri Pertahanan. Bagaimanapun juga tidak akan saya biarkan para tentara saya yang gugur hanya menjadi statistik. Kami akan memburu Joseph Urias dan semua yang bertanggung jawab atas gugurnya prajurit saya. Mendengar itu, Menhan pun mendukung sepenuhnya. Lalu tidak lama kemudian Kapten Guerrero masuk ke ruangan bertemu atasan.
Menhan lalu mengatakan senang berkenalan denganmu, sepertinya kamu bukan berasal dari daerah sini. Saya berasal dari Sinaloa, jawab Guerrero. Dia ditugaskan di sini untuk melaksanakan operasi khusus, kata atasan kepada Menhan. Lalu kemudian Menhan pun izin pamit. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Joseph Urias, si pemimpin kartel dan saudara Roman. Dia menyaksikan berita TV tentang penemuan kuburan massal di persawahan. Para korban merupakan anggota tentara Meksiko yang lebih dulu disiksa sebelum dibunuh. Kementerian Pertahanan memberikan informasi jika para korban menghilang dalam operasi untuk menangkap pemimpin kartel narkoba Joseph Urias. Tidak lama kemudian saudaranya Roman datang menemuinya. Kau telah membuat masalah besar, mengapa ini semua bisa terungkap? Ini semua karena dua perempuan yang melaporkan kepada pihak militer. Menteri Pertahanan telah memberitahuku soal tentara itu. Dia bukan tentara sembarangan. Dia merupakan anggota pasukan Murciélagos, pasukan khusus militer elit Meksiko. Dan kau tahu pasukan Murciélagos telah membunuh ayah kita. Untuk membunuh mereka harus dari belakang, kata Joseph. Untuk itu dia sudah membuat janji untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan. Scene selanjutnya guys, anak buah Ramon datang menculik Carla dan ibunya. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan tim Guerrero, Polo, Tanque, Combo, dan Toro. Mereka berkumpul untuk misi operasi menangkap salah satu orang penting dalam organisasi Joseph Urias. Target mereka bernama Eduardo Medina Gutierrez. Joseph adalah tersangka utama dalam kasus pembantaian para tentara yang dikubur massal. Untuk itu dengan menangkap Eduardo akan dijadikan saksi untuk membuktikan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Joseph. Mereka akan menangkap target di sebuah resto miliknya di pinggir pantai dengan membagi tim penyamaran, sniper, dan tim penyergap. Setelah pengerahan, mereka pun barangka. El Josefo no me va a perdonar otra. ¡Suéltalo, cabrón! ¡Págalo! No nos obliguen a usar la fuerza. Tengan honor. ¡Que bajen el arma, hombre! Como dicen ustedes, ya se la saben, ¿no? ¡Ole! ¡Alfa! ¡Asegúralo! ¡Cúbralo de retaguardia! ¡Dale pues! ¡Arriba! ¡Muerte! Cubro. Saltando. Levántale. Vámonos. Berhasil menangkap target, dia diapresiasi oleh atasan karena operasi berjalan dengan tenang. Dia pun diminta untuk standby dengan tim dan menunggu untuk misi operasi selanjutnya dalam memburu Joseph. Dengan senang hati, kami akan terus membantu dan tidak akan pernah berhenti sampai Joseph ditangkap. Dia pun diminta untuk liburan sejenak menikmati akhir pekan bersama timnya. De su parte, mi coronel. Scene selanjutnya terlihat Menteri Pertahanan bertemu Joseph. Dan dari kejauhan, Ramon diminta oleh Joseph untuk merekam transaksi mereka. Sepertinya Menhan adalah menteri yang korup. Dan sebagai imbalan, Menhan memberikan Joseph satu ponsel. Yang mana satu ponsel itu guys sudah diset dapat menyadap ponsel milik Guerrero. Setelah Menhan pergi, Ramon pun datang menemui Joseph. Ramon diberitahu jika Guerrero dan timnya sudah menangkap Eduardo. Untuk itu Joseph meminta Ramon untuk segera membunuh Guerrero dan timnya. Aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ayah kita, kata Joseph. Scene selanjutnya guys, di markas terlihat mereka sudah bersiap-siap untuk menikmati liburan akhir pekan. Lalu tidak lama kemudian Guerrero datang untuk menjemput mereka. Mereka kemudian mengabadikan kebersamaan dengan foto bersama. Lalu setelah itu mereka pun barangka.
medio. A la mitad, capitán. ¡Que no avancen! ¡Alfa, bravo! ¡Maniobre! Kondisinya sekarat, dia menghubungi Yosef dan memberitahu jika dia dan pasukannya telah dihabisi. Saat mereka mendekat, Ramon mengatakan kalian semua akan mati. Lalu dia yang mati. Guerrero yang mengambil ponsel Ramon menemukan info jika posisi mereka sudah diketahui. Sepertinya ada pengkhianat dalam kubu kita, kata Guerrero. Posisi mereka saat ini berjarak 40 km dari markas, namun berjarak 20 km dari pos jaga. Kita akan aman di jalan raya, kita harus masuk hutan, kata Tangke. Bergerak ke dalam hutan, Guerrero menghubungi rekannya di markas. Dia memberitahu tentang apa yang baru saja mereka alami. Kini mereka memasuki hutan untuk menuju ke pos jaga dengan waktu tempuh 6 jam. Untuk itu dia meminta bantuan untuk mengekstraksi mereka di pos jaga nanti. Scene selanjutnya guys, terlihat Yosef dan anak buahnya datang ke TKP. Ya tentu saja di sana dia menemukan anak buahnya sudah dihabisi. Dia kemudian mendekati Ramon dan memeluknya. Te quiero, carnal. Dengan menggunakan ponsel yang diberikan Menhan, dia meminta anak buahnya Cobra untuk melacak, memburu dan menangkap Guerrero dan timnya. Kembali ke mereka, setelah jauh berjalan mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Lalu tidak lama kemudian mereka melihat pergerakan musuh melalui teleskop senjata. Tidak pakai lama, Polo langsung melepaskan tembakan. ¡Despejado, reporten! ¡Murciélagos! Berhasil melumpuhkan musuh, Guerrero meminta untuk mengobati yang terluka. Lalu kemudian dia meminta semua ponsel untuk dikumpulkan. Scene kembali ke Cobra, dia memberikan laporan kepada Yosef jika semua anak buahnya sudah dihabisi. Namun posisi target tidak jauh sambil memberikan ponsel pelacak itu kepada Yosef. Mereka pun langsung bergerak mengejar target. Namun setibanya di sana, mereka hanya menemukan rekan mereka yang sudah tewas. Dan kini mereka tidak dapat lagi melakukan pelacakan karena ponsel Guerrero dan tim ditinggal di sana. Kembali ke tim, meskipun terluka, mereka terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos jaga. Begitu juga dengan Yosef dan anak buahnya terus bergerak untuk mengejar. Kembali istirahat, Guerrero membuka ponsel Ramon dan menemukan video transaksi Menhan dan Yosef. Kita dalam bahaya, Menhan mengkhianati kita. Setelah itu dengan segera mereka melanjutkan perjalanan. Setelah jauh berjalan, mereka pun kembali terhenti karena tidak jauh di depan terlihat rumah. Dengan teleskop mereka melihat dua orang bersenjata. Kita harus ke sana untuk mencari perbekalan dan mengobati rekan kita yang terluka, kata Combo. Rupanya guys, di rumah itu adalah tempat di mana Carla dan ibunya disekap. Meskipun sudah diamankan, terlihat mereka masih trauma dan ketakutan.
Combo yang memeriksa mereka mengatakan kalian sudah aman dan kalian akan baik-baik saja. Di rumah itu juga mereka menemukan apa yang mereka cari, yakni amunisi dan senjata yang cukup untuk mereka gunakan. Joseph dan anak buahnya pasti mengejar kita harus siap-siap untuk melawan mereka, kata Guerrero. Carla dan ibunya yang keluar kamar diberitahu jika saat ini mereka dikejar oleh Joseph dan anak buahnya. Untuk itu mereka harus melanjutkan perjalanan menuju ke pos jaga karena bantuan sudah menunggu di sana. Demi keamanan, Carla dan ibunya diberikan rompi anti peluru. Lalu Guerrero mengatakan kita akan bergerak dengan membentuk formasi. Carla dan ibunya harus di posisi tengah dan mereka akan menjaganya dari berbagai sisi. Lalu setelah itu mereka pun keluar rumah, namun dor. Mereka banyak, kata Tangke. Entah berapa lama kita bisa bertahan. Carla dan ibunya terus berlindung sementara Toro mengobati kaki Polo yang kena tembak. Mereka mendesak kita dan kita kalah jumlah, kata Toro. Yang penting kita harus yakin bisa bertempur melawan mereka, untuk itulah kita dilatih, kata Polo. Tak mau tinggal diam, Lucia dan Carla juga mengambil senjata. Lalu Guerrero mengajar mereka cara menggunakannya. Sementara di luar, Joseph meminta Cobra membawa pasukan untuk masuk melalui pintu belakang. Combo meminta Tangke untuk mengambil posisinya sementara dia pergi memeriksa dan mengobati luka di kaki Polo. Joseph meminta anak buahnya untuk mengalihkan perhatian di depan sehingga Cobra dan yang lain bisa masuk menyerang lewat belakang. Mereka pun langsung menyiapkan senapan mesin berat M2. Tentu saja melihat itu mereka pun langsung berlindung. Terluka, Tangke teriak meminta amunisi. Mendengar itu, Carla memberanikan diri mengambil amunisi dan memberikan kepada Tangke. Namun tidak lama kemudian Cobra muncul dan menembaki Tangke. Tangke juga membalasnya. Setelah itu Tangke membom mereka semua. Pasca ledakan, mereka yang datang ke sana menemukan Tangke yang sudah tewas. Sementara di luar hanya menyisakan Joseph sendirian. Mereka pun mendekati Joseph, namun Polo ditembak oleh Joseph dan dia pun gugur. Terus ditembak, Joseph pun menyerah. Combo mau menembak Joseph namun dilarang oleh Guerrero. Dia pun menurunkan senjatanya dan mengatakan kami punya martabat. Cobalah untuk bertahan, kata Guerrero yang mengajaknya untuk duel jarak dekat. Keesokan paginya bantuan pun datang dan film pun selesai, guys. Demikian episode movie recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur.
Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye bye, dangke, terima kasih.